Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Seorang vlogger terkenal biasanya selalu mencari cara terbaik untuk meningkatkan pengikutnya. Bahkan, terkadang mereka sampai rela melakukan tantangan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang seorang vlogger yang menjalankan tantangan dari orang yang tidak dia kenal sama sekali. Bagi kamu yang suka film Escape Room tahun kemarin, pasti nggak asing dengan tema cerita di film ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita No Escape atau Follow Me 2020. Ini Cole, seorang vlogger media sosial terkenal yang sudah 10 tahun aktif di medsos. Dia sering melakukan tantangan ekstrim dan keliling dunia mencari pengalaman liar untuk menghibur fansnya. Dan kali ini, untuk merayakan 10 tahun perjalanannya, teman-temannya Cole mengajak dirinya menuju ke Moskow mencari hal-hal menarik untuk videonya. Ini Des, ini Samantha, ini Erin pacar Cole, dan ini Thomas. Mereka berlima sedang menuju ke Moskow, Rusia. Saat di pesawat, Des menjelaskan, di Moskow, dia memiliki seorang teman bernama Alexei, orang kaya yang memiliki banyak pengalaman di sana. Alexei lah yang akan mengajak mereka berkeliling di Moskow. Cole nanya, apa yang akan mereka lakukan di sana? Des menjelaskan kalau mereka akan diajak menuju ke ruangan tantangan atau escape room untuk membuat video keren di perayaan 10 tahun ini. Hal itu dipersiapkan Alexei khusus untuk Cole karena dia tertarik dengan video vloggingnya. Awalnya, Cole sangsi untuk mengikuti tantangan ala escape room tersebut. Tapi, karena pujukan teman-temannya, dia pun setuju dan menjelaskan lagi ke para fansnya melalui siaran langsung apa yang akan dilakukannya. Dia juga nanya ke Des, bagaimana dia bisa kenal Alexei. Des bilang, ayah Alexei seorang politik, tapi dia juga nggak tahu pasti apa pekerjaannya. Yang dia tahu, Alexei adalah orang bego yang suka menghambur-hamburkan uang. Setibanya di Moskow, seorang pria datang langsung menyambut Des dan yang lainnya. Dia bilang, dia baru saja melihat video siaran langsung dari Cole. Dan dia juga mendengar kalau Des bilangi dirinya adalah orang bego yang suka menghambur-hamburkan uang. Ya, dia adalah Alexei. Dia bersama Victoria kekasihnya, supir pribadi, dan bodyguardnya langsung mengajak Cole dan teman-temannya untuk berkeliling di Rusia. Saat malam, Alexei mengajak mereka ke sebuah klub terkenal di Rusia. Saat semuanya bersenang-senang, Erin diganggu dua orang mafia di klub itu. Cole melawan. Alexei menjelaskan kalau mereka mafia terkenal di Rusia. Karena Cole tetap melawan, Alexei mengeluarkan pisau untuk mengancam agar mereka melepaskan Erin. Untungnya, bodyguard Alexei datang mengamankan dua orang itu. Sebelum pergi, kedua orang itu mengancam Cole dan teman-temannya akan tamat karena sudah berani melawan mereka. Dan setelah itu, Alexei, Cole, dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka. Paginya, Cole dan Erin ingin berjalan-jalan sebelum mereka melakukan tantangan nanti malam. Alexei sudah mempersiapkan sebuah mobil beserta supirnya untuk mereka. Di jalan, mereka ingin singgah ke sebuah restoran. Namun, karena nggak memiliki mata uang Rusia, si supir ngasih uang secukupnya buat mereka. Setelah selesai makan dan akan membayar, ternyata Alexei sudah membayar pesanan mereka. Sebuah potongan kertas jatuh dari uang yang telah diberikan supir tadi. Si pemilik restoran mengembalikannya ke Cole. Kertas itu berisikan kode yang nggak diketahui Cole. Dia pun tetap menyimpannya. Cole semakin bingung dari mana Alexei tahu mereka berada di mana. Ya karena dia orang kaya, Cole nggak mau berpikir buruk. Mereka pun lanjut pergi menuju ke escape room yang dituju. Alexei dan teman-teman Cole sudah menunggu mereka untuk segera memulai permainan di ruang yang sudah disediakan Alexei. Mereka pun masuk ke ruangan itu. Di dalam, Cole langsung memulai video live dan menyapa fans setianya yang sudah nggak sabar menunggu tantangan yang akan dilakukan Cole dan teman-teman. Cole juga nanya ke Alexei, apakah ruangan ini bisa dilacak atau dicari melalui map, internet, dan sebagainya? Alexei menjawab kalau hal itu tidak bisa. Tempat ini dibuat khusus untuk acara vlog Cole saja. Setelah menyapa fans, Alexei menjelaskan peraturan di dalam permainan. Dia bilang, Cole dan teman-teman akan dikurung dalam penjara Bolshevik, yaitu tempat para musuh negara disiksa, diinterogasi, dan dibunuh. Dia juga bilang, pria terakhir yang dihukum mati masih berada di dalam. Dia mencuri kunci dan menyembunyikan di tempat yang hanya dia yang tahu. Pria itu disiksa dan dibuat kelaparan untuk memberitahukan kuncinya. Namun, dia tetap tidak memberitahu hingga dia mati. Nah,
Tugas Cole ialah mencari kunci itu agar dia bisa keluar dan menyelamatkan teman-temannya yang akan dihukum mati. Mendengar itu, Cole menjadi jantungan. Wajah Cole ditutup dan dibawa ke dalam sel pria yang menyembunyikan kunci. Dia dikunci di ruangan itu dan harus mencari kuncinya yang telah disembunyikan si mayat di sel itu. Alarm berbunyi, menandakan permainan sudah dimulai. Cole punya waktu 1 jam untuk mencari kunci dan menyelamatkan teman-temannya. Dia mencari, tapi tidak menemukannya. Dia mendengar suara teman-temannya yang juga dikurung di sel yang berbeda-beda. Dia mendengar Des yang sedang kesulitan karena berada di dekat mesin yang berbahaya. Cole menjadi ngeri sendiri dengan permainan ini yang seperti kenyataan. Dia melihat pisau untuk perlengkapan operasi ada di dekat mayat. Dia bertanya ke arah kamera apakah dia harus membedah mayat itu. Tidak ada jawaban dari pertanyaannya. Karena waktu terus berjalan, mau tidak mau, Cole terpaksa membedah si mayat hingga dia menemukan kunci tersebut di dalam organ tubuh si mayat. Dengan cepat, dia membuka sel dan mencari teman-temannya. Dia menemukan Erin di sebuah sel dan dia berada di dalam box kaca yang terkunci. Kunci boxnya sendiri berada di dalam bersama Erin. Saat Cole mencari ide untuk membuka, dia mendengar Des dari sel lain. Dia menyuruh Erin untuk menunggu sebentar. Saat mencari, dia mendengar suara Lexi yang memantau dari kamera untuk menyuruh Cole lebih cepat lagi karena dia tidak punya banyak waktu untuk menolong teman-temannya. Setelah mendengar Alexi, Cole lanjut mencari dan menemukan Des dan Thomas yang sedang terjebak di alat penyiksaan. Di depan selnya, terdapat tumpukan gear yang sepertinya harus disusun untuk menghentikan jebakan yang terus berjalan kepada Des dan Thomas. Cole mencoba merangkai gear itu satu persatu. Yeah, man, you probably should speed up for his sake. You did, don't do it. It's getting faster. It's getting... Yes. Almost done. Yo, where you going? Oh! Des dan Thomas selamat. Waktu tersisa 30 menit lagi. Cole harus cepat menyelesaikannya. Sekarang, mereka menuju ke sel Samantha yang diikat di sebuah kursi penyetrum untuk menyiksa para tahanan. Mereka melihat permainan semacam labirin di depan sel Samantha. Mereka mencoba untuk menggunakannya. Saat Cole menjalankan labirin dengan kunci yang disediakan, dia nggak sengaja menyenggol bagian dari labirin dan hal itu membuat Samantha tersengat listrik sekejap. Dari situ, mereka sadar kalau mereka tidak boleh menyenggol hingga ke ujung labirin. Guys, how you doing in there? Samantha berhasil diselamatkan. Dia marah besar karena menurutnya ini bukan sebuah permainan, tapi sebuah penyiksaan secara perlahan. Dia meminta untuk mengakhiri permainan ini. Mereka mencoba memanggil Alexi, tapi tidak ada jawaban dari kamera. Samantha bilang kalau Alexi teman Des, kenapa Des tidak menjelaskan permainan ini dari awal? Des bilang kalau dia tidak mengenal Alexi dengan akrab. Pengakuannya itu membuat teman-temannya tambah kaget dan marah. Des bilang Alexi suka dengan video call, jadi dia mengundang ke Rusia dengan uangnya. Hanya sekedar itu saja yang ia tahu tentang Alexi. Cole marah karena mereka sekarang terjebak di Rusia dengan orang yang tidak mereka kenal sama sekali. Saat mereka sedang ribut, Thomas keluar dan memberitahu Cole dan yang lainnya kalau box Erin mulai terisi air. Mereka kebingungan karena kunci box ada di tangan Erin. Seperti ruangan sel lain, di depan sel tahanan Erin, mereka menemukan benda yang kemungkinan bisa menyelamatkan Erin. Dalam sel itu, terdapat 2 buah galon ukuran 3 liter dan 5 liter yang kosong. Thomas ingat sebuah film yang juga punya kode yang sama dengan hal itu. Dia pun memakai trik untuk memindahkan air dengan kode dari film dan ternyata hal itu berhasil. Pintu sel Erin terbuka. Sekarang, mereka tinggal mencari cara untuk membuka box yang mengunci Erin. Semua cara telah mereka lakukan, tapi box tetap tidak terbuka. Air juga semakin penuh dan membuat Erin tenggelam di dalamnya. Cole meminta tolong kepada Alexi, tapi tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba, Cole teringat gear saat menolong Thomas dan Des tersisa 1 buah. Dengan cepat, dia mengambil gear itu.
Erin berhasil diselamatkan tepat sebelum waktu mereka habis. Mereka menggunakan kunci yang ada pada Erin untuk membuka kunci ruangan sel itu. Saat berada di ruangan kamera pemantau tempat Alexei, mereka tidak menemukannya. Malahan mereka melihat beberapa benda yang pecah dan bekas darah yang masih segar. Cole mematahkan kunci pintu agar mereka segera bisa keluar dari escape room itu. Setelah keluar, mereka melihat kedua bodyguard Alexei telah mati tertembak, dan Victoria sedang diancam oleh mafia yang sebelumnya mengganggu Erin. Mereka semua dibawa oleh mafia menggunakan mobil Alexei dengan supir yang sebelumnya mengantar Cole. Mereka dibawa ke markas mafia. Cole diikat di sebuah kursi dengan benda-benda tajam di dekatnya. Dan saat itu, bos mafia yang sudah tahu tentang Cole datang dan siap menyiksa dia, juga sedang membuat tayangan siaran langsung untuk membunuh Cole dan teman-temannya setiap setengah jam sekali. Mereka lagi-lagi dikurung dalam sel yang berbeda-beda. Di dalam sel, Cole diperlihatkan kamera ruangan Samantha yang akan dijadikan korban pertama. No! Setelah melihat kematian Samantha, Cole semakin ketakutan dan berusaha membuka besi borgol di tangannya. Dan dia berhasil. Dia melihat potongan kertas yang sebelumnya diselipkan dalam uang yang dikasih supir. Dia curiga kalau kode itu berfungsi untuk ruangan ini. Selanjutnya, melalui ruang ventilasi, Cole mencari jalan keluar untuk membebaskan teman-temannya. Saat merayap di ruangan sempit itu, dia melihat Des yang siap dibunuh dalam siaran langsung. Karena kaget, Cole tidak sengaja menyenggol bagian ventilasi hingga bersuara, dan membuat dirinya ketahuan sedang mengintip. Dia melarikan diri hingga menuju ke pintu luar ruangan. Pintunya sendiri harus dibuka dengan password. Cole ingat dengan potongan kertas di kantongnya. Dan benar saja, hal itu berjalan seperti pemikirannya. Pintu terbuka, dan di luar, si supir yang mengantarnya tadi sudah menunggu di depan pintu. Dia menjelaskan kepada Cole yang sedang marah kalau dia bertujuan ingin menolongnya. Namun karena selalu diawasi, dia jadi nggak berani untuk mengatakannya. Dia meminta Cole untuk segera pergi dari tempat itu. Cole masih ingin menyelamatkan teman-temannya. Si supir bilang, udah nggak ada kesempatan lagi bagi teman-temannya untuk selamat. Tapi Cole masih ada. Dia masih bisa membawa mobil Alexei. Saat anggota mafia akan membuka pintu, si supir menyuruh Cole untuk bersembunyi. Mereka menemukan potongan kertas kode pintu yang terjatuh. Karena curiga ke supir, mereka memukulnya dan membawanya ke dalam. Setelah mereka masuk, Cole menaiki mobil Alexei dengan kunci yang diberi supir. Namun dia belum bisa pergi karena belum tahu kondisi Erin dan Thomas. Dia pun kembali masuk untuk mencari mereka. Cole menemukan Thomas dan membawanya keluar dari selnya. Mereka dikejar oleh dua orang anak buah mafia. Setelah Thomas jatuh, Cole hanya mempunyai satu harapan lagi, yaitu nasib dari Erin. Dia mengambil pistol anak buah yang terjatuh dan mencari keberadaan Erin. Dia melihat para anggota mafia berkumpul bersama Alexei. Mereka berbicara bahasa Rusia yang tidak diketahui oleh Cole. Alexei membunuh si supir yang telah membocorkan kode kepada Cole. Cole mengikuti mereka dan menemukan Erin yang sedang dibawa ke ruangan siaran langsung pembunuhan ketua mafia tadi. Tanpa berpikir panjang, Cole langsung masuk untuk mengancam mafia tersebut. Namun, dia mengancam balik akan membunuh Erin. Cole tidak berani menembaknya. Erin mati. Cole dipukuli, dan dia berusaha menutup pintu ruangan itu agar mereka tidak bisa mengejarnya. Dalam keputusasaannya, dia tetap mencari jalan keluar hingga terjatuh ke ruangan lantai bawah. Di ruangan itu, Alexei sedang merekamnya dengan mengatakan, bagaimana rasanya kehilangan semua teman-temanmu? Karena emosinya sudah tidak tertahankan lagi, Cole langsung menyerang Alexei dengan pistol yang ia bawa. Dia tidak lagi ingin mendengar penjelasan Alexei. Dia menghajar hingga Alexei mati. Tiba-tiba sebuah proyektor memperlihatkan salah satu video vlog Cole yang menjelaskan kalau dalam 3 bulan sebelumnya, teman-temannya sedang mempersiapkan sesuatu yang spesial yang bahkan Cole sendiri tidak tahu.
Dan janji mereka itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Cole kaget melihat videonya itu. Dan tiba-tiba, lampu ruangan dihidupkan. Semua teman-temannya dan orang-orang yang dia temui selama di Moskow hadir kembali di ruangan itu. Cole baru sadar kalau semua ini adalah persiapan teman-temannya selama 3 bulan terakhir. Saat mereka mau merayakan Cole, mereka terkejut melihat Alexei benar-benar mati terbunuh di tempat itu. Semua kejadian selama permainan ditunjukkan di proyektor. Cole menjadi ketakutan karena aksi pembunuhannya ditonton oleh seluruh fansnya. Nasi telah menjadi bubur. Alexei menjadi korban atas permainan gila mereka. Cole menjadi ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Sedangkan teman-temannya menyesali prank berlebihan yang mereka lakukan. Dan cerita berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita No Escape atau Follow Me 2020. Sebuah film yang mengajarkan kita kalau sesuatu hal yang berlebihan bisa saja menghasilkan kerugian. Maka, bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Aksi seru dan plot twist yang gak ketebak juga membuat film ini cocok buat kamu yang suka dengan sebuah cerita yang berbeda dari biasanya. Selanjutnya, bagi kamu yang ingin tahu cerita terkenal di dunia, kamu bisa kunjungi channel Famous Stories. Terakhir, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.